Rizky jadi presenter. Oke. Halo Pak Arya dan Pak Rizky. Perkenalkan dulu nih karena jadinya baru hari ini ketemu sama saya karena kebetulan sempat tadinya Mbak Rima yang mau bawakan, tapi karena akhirnya diminta tolong, jadinya saya yang akan jadi host nih Pak. Oke, jadi nanti 3 menit pertama mungkin saya akan pembukaan dulu, lalu langsung bisa dilanjutkan ke sesinya Pak Arya dan Pak Rizky. Siap. Oke. Nah, dari Pak Rizky sendiri, apakah dan Pak Arya, apakah sudah ini nanti akan share screen-nya, berarti sudah lancar kah Pak? Nah, itu nanti akan share screen Mas Arya ya. Ya, coba saya tes ya sebentar. Oke, silakan Pak Arya. One second. Kelihatan nggak ya? Oke, lancar. Kelihatan Arya, ya? Iya, tampil dengan baik. Siap. Saya stop sharing dulu mungkin ya. Oke, boleh. Oke, kalau begitu kita akan mulai sekitar 5 menit lagi, Pak. Ini kita boleh standby dulu saja. Nah, untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung, mohon menunggu sebentar lagi karena kita akan mulai di jam 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Baik. Oke, selamat sore Bapak dan Ibu. Pada sore hari ini, sore hari ini yang ke-46, yaitu topiknya adalah teknologi menjadi aspek penting dalam pendidikan dalam masa new normal. Nah, Bapak Ibu, pada sore hari ini tamu spesial kita adalah Bapak Arya Budi Nugraha dan Bapak Rizky Anis. Mereka berdua, beliau adalah co-founder dari Gredu. Nah, apa sih Gredu? Nanti mungkin Bapak dan Ibu mungkin yang belum pernah dengar atau juga sudah sangat mengenal. Nah, nanti tenang aja Bapak Ibu, nggak usah takut ketinggalan, nanti Pak Arya dan Pak Rizky akan menjelaskan. Nah, di sini juga sudah ada Pak Arya dan Pak Rizky. Halo Pak Arya dan Pak Rizky.
Halo, Selamat salam siang. kenal. Halo. Selamat siang. Sudah bergabung. Selamat sore, Pak. Oke. Nah, Bapak Ibu, seperti biasa, saya akan mengingatkan lagi agar kita di sini saling menghormati satu sama lain. Kemudian saya mohon Bapak dan Ibu untuk mute mikrofonnya serta mohon dinonaktifkan webcamnya supaya fokus dari audiens yang ada di webinar ini hanya tertuju kepada Pak Arya dan Pak Rizky selaku presenter yang akan membawakan materi. Kemudian jika ada Q&A atau jika Bapak Ibu ingin bertanya, nanti sesi Q&A-nya ini akan diadakan setelah Pak Arya dan Pak Rizky selesai menyampaikan materinya. Jadi tidak boleh langsung dipotong ya Bapak Ibu ketika Pak Arya dan Pak Rizky sedang menjelaskan. Nah, nanti di sesi tanya jawab atau di sesi Q&A silahkan Bapak dan Ibu klik tombol raise hand yang ada di tengah layar Bapak Ibu supaya nanti saya bisa menunjuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, siapa yang akan bertanya terlebih dahulu nanti saya persilahkan. Selanjutnya outline dari webinar ini adalah yang pertama solusi teknologi dalam dunia pendidikan di masa new normal. Lalu yang kedua adalah bagaimana teknologi meningkatkan komunikasi satu sama lain dalam metode pembelajaran blended learning. Yang tiga, bagaimana teknologi membantu guru agar lebih fokus mengajar dengan mengefisiensi waktu. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kalau begitu saya akan segera persilakan kepada Pak Arya dan Pak Rizky untuk menyapa dulu. Di sini ada Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu dosen dan mungkin Bapak Ibu educator ya dari penjuru Indonesia yang sudah bergabung juga di sini. Silahkan Pak Arya dan Pak Rizky. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak Ibu guru sekalian yang hadir. Terima kasih. Terima kasih juga Mas David atas waktu dan kesempatannya. Untuk lebih lanjut, mungkin ini akan ada seperti slide presentation yang akan saya share screen. Mohon kalau misalnya ada suaranya ini nggak jelas, mungkin bisa diinfokan. Soalnya tadi saya sempat baca di chat message katanya suaranya ada terputus-putus ya. Mungkin sekarang udah lebih baik mudah-mudahan. Oke, salam kenal, saya Arya, salah satu co-founder dari Gredu. Saya juga bersama partner saya, Mas Rizky, co-founder juga yang dan juga CEO dari Gredu. Sebentar, saya akan coba share screen sekarang ya. Silakan Pak Arya. Oke. Testing, udah kelihatan? Sudah tampil Pak Arya, tapi memang nggak full screen ya? Udah saya full screen nih sekarang. Belum ke depict full screen ya? Iya, di sini masih belum full screen sepertinya. Sebentar ya. Oke. Kalau sekarang udah? Yes, udah kelihatan belum? Mungkin masih loading di sini Pak Arya. Oke. Oke, kalau sekarang Mas? Oke, nah ini baru full screen. Ya, sudah. Oke. Oke, Mas, saya ingin memperkenalkan Gredu. Gredu ini adalah tujuan utamanya, salah satunya adalah dan juga definisi dari platform digitalisasi lingkungan sekolah. Gredu ini pertama founded dulu di sekitar tahun 2017 bareng dengan Mas Rizky juga. Kebetulan dulu sebelum saya fokus di sini, kami berdua masih sempat fokus di startup masing-masing. Saya juga sempat bekerja di Gojek dulu selama 3 tahun sebagai product manager untuk handle produk seperti logistik di GoSend, GoBox dan e-commerce juga.
Mas Rizky ini kebetulan serial entrepreneur yang sudah pernah punya beberapa startup juga, termasuk fintech. Tapi sekarang kita lagi fokus di salah satu ini Gredu di education tech. Kami berharap bisa memberikan solusi dari banyak masalah yang edukasi di Indonesia sedang alami sebelumnya dan saat pandemi sekarang juga. Mungkin Mas Rizky ada yang mau di-share untuk awal? Untuk awal cukup, terima kasih Mas Arya. Oke, saya mulai. Gredu ini jadi dulunya kita lahir dari problem ya yang ada di lapangan sebelum di masa pandemi ini memang untuk memberikan latar belakang di banyak sekolah yang memang belum mempunyai sistem dan manajemen digital untuk masing-masing lingkup sekolahnya ya. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut di slide berikutnya karena ada beberapa stakeholder yang involve ataupun yang terlibat di lingkungan Gredu digitalisasi lingkungan sekolah ini, karena memang kita pada dasarnya adalah membuat suatu ideal ataupun environment yang ideal untuk para lingkungan sekolah yang dimana itu melibatkan pihak sekolah, kemudian melibatkan murid dan melibatkan guru-guru juga dan melibatkan orang tua. Jadi semuanya ada di dalam satu ekosistem yang seamless yang memang bisa dibuat lebih komunikatif dengan sistem yang dinamakan Gredu ini. Jadi kemarin setelah semua kegiatan mostly revolving di lingkungan sekolah ya, karena before ada pandemi COVID-19 ataupun corona ini kegiatan di sekolah masih berjalan cukup lancar dan apa adanya, karena ya murid pergi ke sekolah, kemudian mendapatkan materi belajar mengajar di kelas dan bisa tanya jawab dan sedemikian rupa. Tapi dengan sekarang adanya pandemi, kita dipaksa untuk juga beradaptasi dengan konsep new normal ini, di mana yang sebetulnya ini adalah hal yang cukup baru bagi kebanyakan orang, most people in the world juga ya. Mereka juga harus beradaptasi dengan kebiasaan habit baru ini. Nah, begitu juga pula dengan siklus pendidikan yang ada di negeri kita ini, termasuk di sekolah-sekolah, terutama dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan juga kuliah. Cuman untuk di sesi ini saya akan coba fokus di jenjang SD, SMP, dan SMA, dan SMK juga, karena kebetulan Gredu memang fokus di jenjang-jenjang pembelajaran tersebut. Mungkin sebagai tambahan ya, di sini kita juga ngelihat di mana saat adanya pandemi COVID ini banyaknya keresahan yang harus dialami oleh para ibu bapak guru, di mana fokusnya itu selalu terhadap gimana caranya dapat mengajar online atau mengajar di rumah, namun tanpa ditanyakan gimana caranya solusi ini dapat diimplementasikan dengan mudah untuk Bapak Ibu guru. Karena dari sini kita juga melakukan sebuah riset semenjak adanya permasalahan COVID ini, di mana tingkat kestresan Bapak Ibu guru ini yang dari guru-guru kita survei malah naik saat adanya COVID ini, di mana mereka dipaksa untuk melakukan planning juga di rumah secara online, namun tidak diberikan sebuah platform untuk melakukan hal tersebut. Yang dilakukan adalah pakai platform A, B, C, D, E, yang ujungnya banyak banget yang harus di-maintain dan tambah pusing. Di sini adalah sebuah solusi juga yang kita coba solusikan, di mana agar kita dapat mengurangi stres tersebut. Suatu permasalahannya adalah gimana cara mengajar anak di rumah agar anak dapat mendapatkan pembelajaran tersebut walaupun masih di rumah. Namun kita juga menjawab solusi yang tidak ditanyakan, di mana agar bisa mengurangi stresan Bapak Ibu guru dalam menjalani hal tersebut atau dalam mensolusikan pembelajaran di rumah tersebut.
Nah, semakin kita berjalan melalui presentasi ini, nanti kita akan coba jelaskan lebih dalam bagaimana Gredu mencoba mengantisipasi dan juga mensolusikan permasalahan tersebut. Boleh next ya, lanjut. Oke, di sini ada latar belakang kami, di mana kita melihat lingkungan sekolah itu sudah ingin melakukan proses digitalisasi ya. Namun memang kompleksitas atas pengembangan ini sangatlah heavy, dibutuhkan suatu perusahaan atau suatu third party yang memang fokusnya ke sana. Namun yang tidak banyak dijawab adalah gimana setelah implementasi ini terjadi, maintenance-nya seperti apa, kok malah memberikan kesulitan untuk sekolah dan Bapak Ibu guru untuk memaintain platform tersebut. Makanya banyak akhirnya third party yang hanya memberikan produk dan ditinggalkan. Nah, di sini yang kami solusikan adalah kita hadir sebagai IT support-nya para sekolah yang sudah kerja sama-sama kita. Jadi yang kita coba tekankan adalah kita tidak menawarkan sebuah produk, namun kita menawarkan sebuah jasa yang dimana kita sebagai IT support Bapak Ibu guru maupun sekolah untuk dapat memberikan convenience. Jadi kita tidak memberikan kerepotan atau keresahan dalam digitalisasi, namun kita ingin memberikan kemudahan dan convenience agar nanti Bapak Ibu guru, murid dan orang tua dan juga sekolah engagement-nya lebih tinggi di sekolah. Seperti itu. Ada tambahan, Mas Arya? Sebelum kita lanjut? Ya, cukup jelas, cukup ini. Lanjut aja. Bisa kita next. Sebelum ini, maaf. Sorry. Ini adalah solusi kita. Solusi kita yang kita sekarang spesifikkan untuk belajar di rumah, di mana kita coba digitalisasi lingkungan sekolah terhadap aktivitas yang ada di sekolah. Namun kita juga menyadari bahwa digitalisasi ini ada beberapa pihak yang harus involve. Karena biasanya saat kita ngobrol digitalisasi sekolah, yang digitalisasi hanya proses belajar mengajar. Namun yang kita lihat di sini adalah kita identify bahwa ada 4 pihak yang harus terlibat, yaitu sekolah, yaitu guru, yaitu orang tua murid, dan juga murid. Maka dari itu yang kami tawarkan adalah sebuah platform digital yang melakukan digitalisasi khusus untuk setiap user. Jadi untuk user sekolah kita berikan informasi dan platform yang berbeda dengan fitur-fitur yang berbeda. Begitu juga untuk guru dan murid dan juga orang tua murid, yang dimana spesifik dan platformnya itu sudah benar-benar kita desain dan kita kemas hanya untuk aktivitasnya mereka. Contohnya guru. Di sini kita sudah menyediakan dari penyiapan kurikulum, implementasi kurikulum, penilaian, raport, sampai juga e-raport yang harus diberikan kepada Dapodik. Yang dimana di sini semua udah di streamline dari RPP, KIKD, semua ada di dalamnya agar tidak lagi repot-repot untuk harus refresh ke kanan dan ke kiri. Informasi yang ada di dalam sini sudah dibuat segimana mungkin agar bisa diinformasikan dan komunikasikan secara otomatis kepada orang tua, kepada murid dan juga kepada guru. Jadi tidak lagi kepada sekolah. Jadi tidak ada lagi waktu yang terbuang untuk administratif atau untuk paperwork atau untuk update yang seharusnya bisa dijalankan secara otomatis. Gitu. Sebelum kita lanjut, Mas Arya ada lagi? Ya, untuk menambahkan, jadi semua platform yang Gredu tawarkan ini ataupun yang di-provide ini adalah tujuannya untuk membantu memudahkan kegiatan daily activity dari semua stakeholder yang sudah disebutkan Mas Rizky tadi, ada sekolah, orang tua, murid dan guru juga. Jadi semua platform ini saling integrated, saling berhubungan satu sama lain, yang dimana nanti setelah satu siklusnya terjadi dengan baik, semua penggunanya berkontribusi dan partisipasi, ini bisa menghasilkan suatu output dan komunikatif yang lebih seamless lagi, yang dimana mungkin sebelum ada platform seperti ini exist ataupun belum ada suatu digital system di suatu sekolah ini, komunikasinya antara orang tua dan guru pun juga sering terputus ya, ataupun seperti halnya juga murid dan guru. Jadi karena saya pun juga kebetulan sudah punya anak juga di sekolah SD, yang dimana saya juga sempat merasakan hal tersebut, dimana komunikasi kalau memang tidak saya terus yang menjemput bola, komunikasinya agak sedikit terputus dengan suatu sekolah tersebut. Jadi kami juga memberikan solusi platform
juga untuk mengantisipasi hal tersebut. Next. Nah, di sini ada sebuah gambaran besar platform apa sih yang kita tawarkan. Di sini kita mempunyai tadi sebuah platform untuk sekolah, untuk guru, orang tua murid dan anak. Again, untuk clarify kita di sini memberikan sebuah platform ini secara terpisah. Jadi akses loginnya pisah, platformnya juga dibangun secara terpisah dengan desain yang kita buat untuk memudahkan aktivitas para user tersebut. Contohnya, jika anak-anak kita buat seperti mirip dengan Instagram ataupun Gojek, guru-guru mungkin seperti Facebook dan lain-lain. Jadi dari desain, dari fungsi, dari feature, dan dari kebutuhan semua sudah kita klasifikasi dan juga kita tailor-made. Jadi tidak lagi ada redundant feature yang membuat guru kesulitan ataupun jadi meramaikan yang tidak perlu gitu. Di sini kita ada sistem manajemen, analitik, reporting kurikulum, absensi, e-learning, online sharing exam yang bisa dilakukan secara langsung dari mobile phone ataupun platform mobile ataupun laptop mereka, sharing dokumen, library, dan juga payment. Semua komplit ada di dalamnya, dan development yang dibutuhkan lebih dalam lagi daripada guru juga bisa kita berikan dan juga kita kustomisasi lebih jauh. Bisa next? Nah, platform kita dibagi menjadi 4 modul untuk mempermudah digital learning ini. Ya, ada yang namanya Schooling Management System, di mana kita dapat memantau semua aktivitas dan performa yang ada di dalam sekolah tersebut. Kita juga ada Learning Management System, yang di mana kita untuk membantu pembelajaran dari mulai kurikulum planning, reporting, pembuatan exam, pembuatan homework, pembagian exam, homework, dan lainnya juga ada di dalam sini, termasuk juga absensi dan lain-lain. Kita juga ada e-library ya, untuk murid-murid memberikan atau meminjam buku secara online ataupun offline. Kita membantu dalam segi enrollment dan juga untuk payment service-nya, di mana kita bisa membantu dari pembayaran SPP sampai juga pembayaran PPDB. Seperti itu. Oke, ya boleh lanjut atau ada tambahan? Oke, di sini ada, di sini adalah sebuah gambaran kecil aja bagaimana kita dapat membantu proses dalam learning from home ini, di mana Gedu menyediakan sebuah platform web dan mobile untuk para guru agar dapat dengan mudah mengatur jadwal mereka, membuat dan membagi materi pembelajaran, itu mau dari daily basis atau di plan dari ahead. Jadi contohnya guru bisa buat tugas hari ini, tapi tugas itu hanya bisa dikerjakan atau dideploy di akhir bulan, itu pun juga bisa. Jadi bisa pakai timer. Kita menyediakan dalam bentuk quiz, exam, dan lain-lain juga, dan bahkan kita mempermudahkan ini juga untuk mengambil absensi dari jarak jauh. Di sini semua kita sediakan dari mobile dan juga web platform. Nah, kita ngelihat permasalahan yang besar adalah sekarang di murid, karena murid-murid itu sebenarnya nggak banyak punya laptop. Jadi kita sediakan aktivitas murid juga ada di mobile yang langsung bisa dikerjakan di sana. Jadi nggak perlu lagi guru-guru ngirim ke orang tua harus ngeprint, nanti printannya harus di-scan lagi ke gurunya harus balik lagi ke paper. Itu tidak perlu lagi, di mana semua sekarang dapat disampaikan langsung ke web atau mobile orang murid. Murid bisa langsung mengerjakan dan nilai secara otomatis langsung ada tanpa guru perlu sibuk-sibuk lagi nilai lagi dari awal, karena semua soal yang dibuat dan di-deploy sudah bisa di-save dan diatur oleh gurunya langsung dari platformnya guru. Gitu. Jadi semua juga sudah sesuai dengan KIKD dan RPP dan yang sudah disediakan oleh kurikulum nasional tersebut. Nah, di sini guru membuat jadwal bisa lebih mudah, membagikan materi, memberikan jadwal pembelajaran yang langsung bisa dikerjakan ataupun untuk nanti harinya murid dapat mengerjakan tugas, kuis, dan ujian secara langsung. Ujian tersebut langsung dikumpulkan dan feedback secara otomatis langsung diberikan kepada orang tua dan juga pada muridnya. Dan juga ini langsung tersimpan kepada raport yang harus dibuat oleh guru. Jadi sekarang semua bisa langsung terkolaborasi dengan secara otomatis tanpa harus lagi ada multiple platform. Gitu. Ada tambahan, Mas Arya? Kalau nggak boleh dilanjut. Ya, untuk nambahkan sedikit. Jadi semua ini kami mencoba mensimplify akses kepada pengguna juga, karena produk Gredu nggak hanya available di web saja, tapi juga bisa diunduh juga di App Store dan di Google Play Store untuk Android. Ini untuk guru dan murid juga, di mana yang tadi Mas Rizky udah bilang bahwa ada kendala di mana tidak semua memang laptop dijadikan suatu pilihan utama ya. Nanti
seperti yang kita tahu semua, penetrasi mobile phone di Indonesia juga yang paling tinggi dibandingkan dengan laptop. Jadi salah satu inisiatif untuk mengantisipasi pada kondisi pandemi dan new normal ini adalah untuk memprovide suatu akses yang bisa digapai oleh banyak pihak seperti mobile app. Lanjut. Nah, di sini saya ingin mungkin boleh minta waktunya untuk klarifikasi apa tujuan kita sih membangun ini. Tujuan kami ada 4. Kita untuk membantu sekolah berjalan dengan big data. Karena banyak kebutuhan atas pemilik sekolah atau juga people that is in charge yang run sekolah ini untuk memberikan keputusan secara langsung. Terkadang keputusan ini tidak dapat di backing dengan data karena datanya masih all over the place. Nah, di sini dengan adanya SMS kami, schooling management system kami, data tersebut sudah kami kumpulkan. Jadi setiap ada decision making yang harus dilakukan, data tersebut juga ready dan decision making bisa dibantu dan didukung oleh data dan juga bisa dipantau terhadap data tersebut. Untuk guru yang paling penting adalah kami untuk membantu para guru menguasai waktunya masing-masing. Karena kami ingin mengurangi beban administratif yang banyak dibebani dari kurikulum-kurikulum yang ada yang bahkan banyak bisa diotomisasi. Nah, di sini adalah kami bantu di mana guru-guru bisa mengajar lebih baik karena bisa langsung fokus terhadap data dan analitik yang diberikan secara otomatis tanpa harus lagi concern sama administratifnya yang panjang banget dan bertubi-tubi gitu. Karena analitik live tentang progres anak dan progres pembelajaran itu semua sudah kita sediakan secara otomatis. Nah, untuk murid kita ingin menjadikan mereka sebagai pemeran utama, di mana kita ingin menjadikan personalized learning. Murid ini jadi belajar seperti main game. Mereka bisa tahu every step yang mereka ambil. Oh, hari ini mereka di ranking berapa, atau lagi di posisi mana, apa yang harus diperbaikin, dan so on and so forth. Jadi ini semua bisa dilakukan oleh murid secara live seperti layaknya main game. Nah, orang tua yang terakhir kita ingin juga mereka saatnya untuk waktu terlibat. Tidak lagi mereka harusnya marah-marah saat terima raport. Kenapa murid saya seperti ini? Nah, ini informasi harusnya bisa dilihat dan di-maintain oleh orang tua on a daily basis. Jadi nggak lagi mereka menyalahkan guru sepihak. Mereka juga sekarang sudah berikan informasi untuk terlibat di dalam edukasi muridnya mengenai pelajaran apa yang sedang berjalan, pembelajaran apa yang harus dilakukan, exam apa yang harus dikerjakan, PR apa yang harus dikumpulkan, dan juga lain-lainnya. Di sini adalah tujuan dari mengapa platform kami encompass yang kita bilang holistic environment sekolah tadi. Tidak hanya tentang pembelajarannya, namun juga mengenai komunikasi dan juga manajemennya. Boleh lanjut, Mas Arya, atau ada tambahan? Oke. Nah, cukup ini. Oke, di sini kita clarify nilai manfaat kita ada dari penghematan penggunaan kertas, mengurangi beban administrasi yang sangat hebat dan heboh untuk sekolah dan juga guru, meningkatkan keterlibatan orang tua. Itulah satu KPI yang sangat penting, yang tadinya orang tua itu hanya involved saat lagi terima raport atau pembayaran SPP. Kita ingin mereka on the daily basis juga involved dengan kenyamanan mobile phone mereka gitu. Guru juga dapat menghemat hingga 7 jam per minggunya dengan menggunakan platform kita, karena dari planning, performance, dan reporting semua sudah terotomatisasi. Kita ingin ada peningkatan level dari kepuasan dari orang tua, jadi meningkatkan lowering out their complaint, dan juga kepuasan atas guru-guru untuk mengajar, big data yang diberikan di sekolah, dan juga branding mengenai kemajuan teknologi yang kita bilang sekarang edukasi 4.0. Ini yang kita coba berikan dari manfaat-manfaat tersebut. Nah, ada lagi manfaat tambahan dari tersebut, mungkin boleh next, Mas Arya. Kita ini sangat mudah digunakan, jadi semua feature ini kita bangun waktu itu riset selama setahun. Kita ngobrol sama guru, kita ngobrol sama orang tua, kita ngobrol sama sekolah, dan juga sama murid, in terms of apa yang mereka pengen lihat di dalamnya, aktivitas apa yang mereka lakukan on the daily basis, warna apa yang sebetulnya suka mereka lihat, tidak mengganggu, bahkan sampai bentuk dan besaran huruf yang ada ditampilkan dalam platform tersebut kita bangun dalam spesifikasi dari user-user yang sudah kita interview. Platform kita sangat informatif, semua informasi terdalamnya sangat bisa di-share secara otomatis dan juga informatif, karena kita semua analisa dilakukan secara otomatis, terintegrasi dengan layanan yang ada, seperti contohnya dengan Kemendikbud punya e-raport, kita sudah sesuaikan, kurikulum ada di dalamnya, dan bahkan mungkin jika sekolah mempunyai alat-alat lainnya yang sudah terintegrasi di dalamnya, kita bisa bangun on top of that tanpa harus menggantikan.
Dan terakhir kita juga ada implementasi kurikulum yang udah embedded di dalamnya, jadi tidak lagi membebani guru-guru untuk tadi download atau membeli sebuah kurikulum atau kertas-kertas yang harus bisa di-maintain karena semua udah terlihat di dalamnya. Oke, dari saya itu mungkin ada tambahan dari Mas Arya? Sebelum kita move on ke Q&A. Cukup mungkin ya. Ya cukup jelas. Oke. Kurang lebih seperti itu Mas David ya. Baik, terima kasih Pak Arya dan juga terima kasih untuk Pak Rizky. Materinya sangat menarik sekali. Jadi memang sudah sangat komprehensif ya layanan yang disediakan oleh Gredu ini. Nah mungkin nanti dari Bapak Ibu juga akan ada yang nanya gitu kan, karena kita akan segera masuk ke sesi tanya jawab. Nah, tapi apakah kira-kira bisa ditampilkan Pak jika misalnya ingin try coba pakai itu di mana aksesnya atau bagaimana cara menghubunginya jika ada yang ingin dikonsultasikan? Apakah bisa ditampilkan Pak Arya dan Pak Rizky? Boleh nanti di-share Mas Arya nomor telepon dan juga email yang bisa untuk meminta aksesnya para guru yang nanti dapat divisit sama tim teknikal kami, diberikan sebuah informasi dan juga login agar bisa trial informasi tersebut. Mas Arya mau share di screen? Sebentar ya. Mungkin informasi ya. Nanti coba saya share di screen sebentar. Benar ya. Baik. Nah sambil menunggu Pak Arya akan menampilkan kontak ataupun email yang dapat dihubungi oleh Bapak dan Ibu, silahkan bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, silahkan klik icon raise your hand di sebelah icon chat di tengah layar Bapak Ibu posisinya. Jika ada yang ingin bertanya mengenai apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Arya dan Pak Rizky, silahkan. Atau Bapak Ibu ada yang ingin bertanya melalui meeting chat, boleh juga Bapak Ibu. Ya, halo. Halo, Bapak. Iya. Iya. Iya, betul. Saya izin mau tanya. Silahkan, langsung Pak saja. Abu Bakar. Iya. Kalau itu untuk pengawas, kira-kira bisa cara mantaunya gimana? Kan itu hanya untuk di sekolah langsung. Aktivitas sekolah, apakah bisa dipantau langsung oleh pengawas ya? Terima kasih atas pertanyaannya Pak Abu Bakar. Silahkan Pak Rizky dan Pak Arya jika ingin menjawab. Kebetulan Pak Abu Bakar Amuharun adalah pengawas sekolah ya, Pak. Baik, silahkan. Iya, betul. Ya, tadi maaf Pak, tadi pertanyaannya terkait pengawas di sisi sekolah yayasan ya? Atau pengawas dari sisi guru kurikulum? Maaf, tadi sedikit. Iya, betul. Dari sisi yayasan maksudnya ya Pak, maaf. Pengawas sekolah Pak, pengawas sekolah. Oh ya, oke. Bisa Pak. Jadi tadi yang seperti sudah dijelaskan, saya coba klarifikasi lagi. Jadi karena kita fokusnya ada di 4 pihak ini, jadi sekolah itu juga termasuk. Jadi kalau di sini kita dilihat ini ada di sebelah sini ada school management system. School management system ini kurang lebih adalah website web platform yang dimana itu diperuntukkan untuk pihak sekolahnya ataupun pihak dari orang dari yayasan ataupun ada admin atau operator yang sudah ditunjuk oleh sekolah tersebut untuk mengoperasikan school management system ini, kita sebut SMS.
SMS platform ini. Jadi untuk pertanyaan Bapak tadi bisa, nanti ada hanya perlu mengakses URL linknya aja, ada sms.gredu.co, terus kemudian nanti ada akun khusus loginnya yang memang untuk setiap pengguna itu adalah unik. Jadi nanti bisa login, nanti setelah login bisa melihat informasi terkait sekolah tersebut ya. Misalnya contoh ada berapa banyak murid di sekolah tersebut, terus nanti mau masukin nama murid baru, ada mutasinya, terus kemudian ada masukin data-data, misalnya ada guru-guru juga yang baru masuk ke sekolah tersebut, ataupun ada guru yang sudah meninggalkan. Ini kegiatan-kegiatan yang sifatnya administratif dan memang lebih sifatnya untuk konsumsi pihak sekolah dan yayasan, ini bisa digunakan dan dimanfaatkan di School Management System Platform SMS ini, Pak. Ya, begitu ya. Jadi harus punya akun juga ya, untuk masuk. Benar Iya, Pak, akan jadi diberikan akun. Betul. Nanti akun tersebut juga akan ada hierarki Pak. Jadi kita juga melihat di sekolah-sekolah yang ada di klien kami. Halo, Pak, bisa mendengar suara saya? Halo. Ya, halo. Iya, suara Mas Rizky jelas. Halo Pak. Di saya jelas Pak Rizky. Iya, Ya. saya juga jelas. Iya. Ya, jadi harus punya akun juga untuk pengawas ya. Benar ya. Pak, nanti kita akan berikan akun. Iya, bisa Pak. Jadi kita nanti untuk klarifikasi, kita akan memberikan akun untuk semua user yang relevan. Dan akun tersebut untuk pengawas sekolah akan ada yang namanya hierarki juga Pak. Jadi nanti kita menyadari di semua klien kita minta yang adanya namanya hierarki. Jadi tergantung posisi pengawas tersebut, nanti data-data yang bisa dilihat data apa aja. Jadi itu pun nanti bisa dilakukan. Jadi dari admin, dari pengawas sampai pemilik yayasan juga nanti bisa memantau itu dengan full. Terus ini untuk aplikasinya ini harus dihubungi langsung atau langsung diberikan ke sekolah atau harus mendaftarkah masing-masing sekolah? Kita prosesnya untuk mempermudah sekolah, jadi nanti sekolah ada komunikasi dengan kami, saat itu nanti kita akan melakukan training dan implementasi di sekolah tersebut. Jadi nanti sekolah tidak perlu pusing-pusing untuk download atau implementasi file karena semuanya sudah terjadi di online. Nanti tim kita hanya memberikan akses dan juga proses training saja. Jadi juga hanya lebih ke arah proses mempermudah. Ya. Ya, ini saya sudah share screen untuk kontaknya. Mungkin bisa kelihatan? Maaf. Sudah bisa kelihatan. Yang ini ya? Ini gambar telepon ini? Benar, ini ada nomor telepon yang bisa dihubungi, kemudian ada juga emailnya, kemudian ada juga websitenya, bisa dikontak situ. Oh ya. Baik, nanti saya akan informasikan kepada masing-masing sekolah ya. Siap. Iya, terima kasih Baik. Pak. Terima kasih Pak Rizky dan juga Pak terima Ika kasih atas jawabannya. Terima kasih juga atas pertanyaannya Pak Abu Bakar. Silahkan, di sini sudah ada yang raise hand dari Pak Jepri. Halo Pak Jepri, silahkan jika ada pertanyaan. Ya, halo Mas David, terima kasih. Halo Pak. Dan salam kenal, saya dari Medan, Sumatera Utara. Halo Pak Jepri, ya salam kenal juga. Ya. Ini melanjutkan pertanyaan Pak Rizky. Saya tertarik dengan konsep mendigitalisasi sekolah ya. Saya tertarik dengan itu dan saya pikir memang sudah waktunya untuk mendigitalisasi sekolah. Apalagi kita lihat kan sekarang ini proses belajar jarak jauh dari banyak penelitian kan memang tidak memuaskan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya juga butuh sebetulnya penjelasan
saya harus mulai dari mana, kemudian ya apa sih yang harus kita lakukan. Karena kebetulan saya selain di Tanoto Foundation, saya juga di sekolah swasta sebagai ketua yayasan. Dan saya pikir tanpa digitalisasi persekolahan semuanya akan ketinggalan sekarang. Nah itu yang pertama, Mas Arya. Yang kedua, saya juga ingin bertanya nih, ini kan kita ikut, jadi ada beberapa modul, apakah semua modul itu dapat? Kemudian apa bedanya ini dengan misalnya ada psikologi, kemudian ada ruang guru, kemudian ada banyak platform yang lain. Kalau yang pasti kan ini juga akan terkait kepada biaya nantinya. Kalau misalnya kawan-kawan kita minta tolong jasanya, dan itu tentunya harus dianggarkan di proses keuangan yayasan kita. Begitu Mas Arya, supaya kita juga bisa final ya, misalnya berpikir untuk melakukan proses ini. Tapi mau tidak mau saya pikir proses ini harus kita jalani. Cuman sekarang kita harus memilih memang yang paling tepat sih yang mana, begitu. Terima kasih Mas Arya. Mudah-mudahan bisa ditangkap pesannya ya dan pertanyaannya. Terima kasih. Siap. Terima kasih banyak Pak atas pertanyaannya Pak. Silakan Mas Rizky. Boleh, mungkin saya bisa bantu jawab tadi. Jadi tadi kalau nggak salah ada 2 pertanyaan ya. Ya mungkin ya silakan Mas. Oke. Ya, tadi mungkin ada 2 pertanyaan. Yang satu itu mengenai bagaimana proses kelanjutannya. Nah, proses kelanjutan ini bisa dengan mudah menghubungi kami dari nomor telepon yang tadi sudah diberikan oleh Mas Arya. Nanti tim kami akan langsung datang dan hadir, mau itu online ataupun offline sesuai dengan kebutuhannya sekolah. Kita juga bisa fully online mengenai training dan implementasi. Kita akan memberikan akses dan juga proses partnership dengan sekolah tersebut. Nah, jadi hanya semudah tinggal komunikasi dengan kami saja di nomor telepon ataupun di email. Bisa langsung dengan cepat pembalasannya jika langsung melalui nomor telepon. Itu kita ready 24 jam, jadi bisa langsung di cater. Itu nanti tim kami langsung menanggapi dan kita langsung mengatur sebuah prosesnya untuk melanjutin itu. Dari showcase, implementasi partnership dan juga trainingnya. Itu prosesnya ke depan yang bisa dilakukan dengan sangat mudah. Dan untuk pertanyaan kedua, maaf jika saya tadi salah tangkap, lebih ke arah bagaimana apa perbedaan kami dengan kompetisi yang ada tadi, namanya ada psikologi ataupun ruang guru dan lain-lainnya. Maaf Mas Rizky, itu yang ketiga. Ya. Tadi yang kedua, apakah mendapatkan full modul kalau bergabung dengan Gradut? Benar. Jadi yang kita tawarkan oleh Gradut adalah nanti full modul. Jadi platform kami ini yang kita tawarkan yang tadi kita bilang, banyak keresahnya adalah saat sekolah ketiga. Namun yang mereka salah kerjakan adalah mereka kerjasama dengan yang namanya developer company atau developer house. Jadi mereka minta dibangunkan, diberikan platform tersebut, lalu namun maintenance-nya nggak ada. Di sini adalah yang kadang-kadang suka, bukannya saya bilang mereka menipu, tapi namun kurang baik di mana kurang informasikan bahwa platform ini harus di-maintain tiap harinya. Di mana suatu platform, saya contohkan misalnya saya ada mobile di sini. Mobile itu Android. Nah, Android ini setiap hari ada perubahan dari aplikasinya atau dari handphonenya tersebut, pengeluaran HP baru ataupun update dari iOS atau informasi di dalamnya tersebut. Nah, ini harus di-cater dan tiap harus di-improve. Maka dari party untuk bangunin, bayar besar di depan, ujung-ujungnya cuma kepake sebulan 2 bulan, habis itu tidak lagi ada yang bisa maintain. Nah, ini yang ingin kami hindarkan. Platform kami available online, full. Yang kita kerjasamakan adalah akses terhadap platform tersebut. Mengapa? Tadi kita kembali lagi seperti saya bilang, yang kita tawarkan adalah jasa sebagai IT sekolah. Jadi mau nanti sekolah minta improvement atau kustomisasi ataupun penambahan, itu semua akan di-maintain 24/7 oleh tim kita. Jadi sekolah pun akan hanya membayar apa yang dipakai dengan mereka, yang kita bantu maintain, dan juga servernya itu semua udah kita pegang dan kita bantu. Jadi sekolah tidak perlu lagi pusing-pusing untuk manajemen, takut, aduh besok nggak bisa kepake, aduh ada HP. Nah, ini semua kita manage. Bahkan dari segi feature, contohnya, Mas kurikulum yang baru nih butuh ini, itu kita akan develop. Contohnya sebelum ini sekolah itu tidak ingin ada namanya mobile phone di sekolah. Jadi mobile phone kita itu hanya kerja untuk student, hanya kerja sebagai buku penghubung. Saat adanya COVID, mereka bilang, aduh
kita nggak ada laptop, penetrasi laptop sangat kecil. Ternyata kita butuh aktivitas mengerjakan exam, mengerjakan homework untuk bisa di mobile. Itu kita kembangkan untuk sekolah secara langsung. Jadi nggak perlu lagi ada biaya tambahan ataupun yang risi-risian lain. Itu semua langsung kita kerjakan. Oke Pak, kita recognize ini adalah permasalahan. Kita kembangkan untuk Bapak tanpa ada biaya lebih atau biaya tambahan di luar itu. Jadi kita hanya proses subscription untuk bekerja sama bareng-bareng untuk maintenance-nya saja. Platformnya readily available online. Nah, itu mungkin bisa menjawab pertanyaan yang kedua tadi. Nah, untuk yang ketiga, tadi itu pertanyaan yang baik sekali. Seperti psikologi dan juga seperti ruang guru itu fokus kepada materi pembelajaran. Yang dimana untuk memberikan murid, kemudian untuk belajar di luar sekolah. Ataupun untuk on top of apa yang sudah mereka belajar dari Bapak Ibu guru di sekolah. Nah, fokus kita completely beda. Fokus kita adalah kalau mereka ke kanan, kita ke kiri. Fokus kita adalah memberikan sebuah tools, sebuah perangkat untuk mempermudah sistem administrasi deployment atau pembelajaran. Jadi kita tidak menyediakan materinya, tapi kita memberikan tempat untuk Bapak Ibu guru membuat materi tersebut, deliver materi tersebut, memberikan, menilai, dan juga membangun materi tersebut. Contohnya, kebanyakan yang minta, Pak, saya untuk bisa bikin soal, untuk bisa di-save, jadi soal saya itu tidak perlu dibangun lagi setiap semesternya. Karena soal itu bisa diacak dan diulang-ulang secara otomatis. Nah, di kita dapat dilakukan. Jadi guru-guru nanti bisa save time di situ karena apa yang dibangun di satu semester bisa di-copy ke semester berikutnya. Ini juga untuk deployment, saya nggak mau lagi nanti nilai apa yang dikerjakan harus dinilai lagi secara offline, nanti dimasukin lagi ke buat operator di sekolah, masukin ke e-raport, nanti harus lagi buat untuk versi sekolah raportnya. Ini semua sudah secara otomatis kita kerjakan. Tinggal satu klik semua udah terjadi untuk Bapak Ibu guru. Nah, ini semua yang kita coba cater. Kita adalah tools bukan untuk materi pembelajarannya, bukan untuk meningkatkan ininya, tapi kita lebih untuk mempermudah dan meningkatkan efektivitas kegiatan Bapak Ibu guru. Untuk platform sekolah, kita meningkatkan efektivitas platform sekolah dengan big data tersebut. Tapi untuk guru kita fokus beda, bukan untuk materi, tapi untuk memperlancar tadi kegiatannya dengan memberikan effective tools yang dapat digunakan oleh Bapak Ibu guru. Mungkin itu bisa menjawab pertanyaan tadi atau ada tambahan dari Mas Arya, boleh? Mas Arya ada tambahan? Sorry tadi. Benar, tadi terima kasih Mas Rizky. Oh, ya nggak tadi saya mau menambahkan aja memang Gredu dibandingkan platform-platform yang ada di luar sana, apalagi seperti Ruang Guru dan yang lainnya itu cukup berbeda tadi seperti Mas Rizky bilang, karena kalau Ruang Guru itu fokusnya kepada konten pembelajaran yang memang fokusnya di individual kepada orang tua dan murid. Kalau Gredu ini memang menawarkan semua aspek yang ada di lingkungan sekolah. Dari semenjak adanya pandemi juga kita mencoba menciptakan sebuah ekosistem yang kalau bisa dibilang ideal. Ada beberapa musibah ini terjadi, Gredu pun juga tetap berusaha beradaptasi dan mengantisipasi beberapa kendala seperti tadinya akses yang terjadi karena sudah banyak orang yang dirumahkan, jadi work from home atau belajar dari rumah ataupun bekerja di rumah itu penetrasi banyak dari handphone. Nah, ini juga sudah kita sesuaikan dengan hal tersebut biar kita tetap bisa memberikan kontribusi dan membantu di sisi sektor pendidikan. Silakan. Izin tanya Pak. Ya. Boleh Pak. Terima kasih, saya Rudianto dari Ampana, Sulawesi Tengah. Ini Pak, saya mau mempertegas saja, apakah aplikasi ini berbayar, dan kalau berbayar, misalnya apakah satu kali bayar atau per tahun? Terima kasih. Terima kasih Pak pertanyaannya. Jadi aplikasi kita berbayar Pak. Tadi kita bilang kita itu yang berbayar untuk lebih ke arah servisnya. Di sini termaksud service training, service maintenance-nya, servernya,
dan juga improvement dari feature-feature untuk kedepannya. Jadi ini yang akan kita maintain per bulannya, dapat dibayarkan sesuai dengan pembayaran sekolah. Jadi ada yang beberapa pengen per bulan, ada yang pengen per semester, ada yang pengen per tahun. Itu kita sesuaikan dengan kemampuan dan juga administratif di sekolah tersebut. Sistemnya subscription fee, Pak. Benar. Sebagai tambahan untuk sekolah-sekolah yang udah dapat menggunakan dana BOS, kami sudah diperbolehkan dan juga dapat sebagai pembelanjaan dana BOS. Jadi bisa melakukan pembayaran melalui dana BOS juga. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sedikit Pak, gambaran harga kira-kira Pak, boleh Pak? Boleh Pak, kami sangat murah Pak. Kita per murid itu ada di, maaf, kita lihat nih kalkulasi. Saya ambil kalkulator. Kita per murid itu ada di kisaran sekitar 10 sampai 12.500 Pak per muridnya, per bulannya. Jadi kita hanya charge per murid walaupun nanti aplikasi kita itu ada untuk guru, orang tua, dan juga untuk sekolah. Jadi yang lain kita tidak charge, tapi kita hanya hitung hanya per jumlah murid saja. Namun sebetulnya kalau misalnya dihitung itu jauh lebih murah lagi in term of per usernya, karena kita tidak hitung orang tua yang kita berikan akses juga, kita tidak hitung server untuk sekolah dan juga untuk guru-gurunya, seperti itu. Terima kasih atas jawabannya Pak Arya dan Rizky. Selanjutnya untuk pertanyaan ini juga Ibu Roro, silahkan sudah raise hand. Ya, ada lagi. Ya, terdengar Bu. Halo Bu, terima kasih Ibu. Sudah raise hand. Ya. Terima kasih. Halo. Ya, terima kasih Bu. Bapak. Halo Bu, terima kasih Ibu. Iya Pak, sangat menarik sekali Pak apa yang dipaparkan Bapak tentang bahwa Gredu merupakan platform administrasi yang ditujukan untuk sekolah, yang menyediakan berbagai produk yang dapat digunakan oleh sekolah, guru, murid, dan juga orang tua. Berkaitan dengan administrasi yang Bapak sampaikan tadi, saya sangat tertarik. Masalah yang dihadapi sekolah kami yang sangat pelik biasanya itu masalah administrasi keuangan, Pak. Misal karena saya ini sebagai guru, di saat kami mau menghadapi ujian kan sekolah itu menagih siswa, Pak. Jadi, nah itu kan siswa itu tunggakannya berbeda-beda, misal SPP, uang pembangunan, uang kegiatan, dan itu saya harus menghitung masing-masing siswa gitu. Di saat seperti ini, kalau di saat sebelum pandemi kan mereka datang ke sekolah lalu dilayani oleh administrasi sekolah, tapi di saat pandemi ini sebagian tugas itu dialihkan ke wali kelas gitu, sehingga saya harus menghitung-hitung. Tadi saya belum melihat bahwa itu di administrasi Bapak belum ada untuk keuangan, Pak. Sekolah sebagai penerima BOS kan juga ada bagian-bagian di mana dana itu dialokasikan ke ini, dan itu memang agak ribet. Barangkali kalau Gredu menyediakan administrasi seperti itu, sangat membantu kami. Sekedar saran kalau ada ya alhamdulillah. Terus kemudian saran lagi untuk pengembangan selanjutnya, sangat baik sekali bahwa administrasi sudah ditangani. Yang saya tanyakan berikutnya adalah untuk pengawas. Jadi administrasi tidak hanya di sekolah, Pak, tapi juga untuk pengawas. Pengawas itu juga memerlukan administrasi bagi sekolah-sekolah binaan. Kalaupun ada aplikasi dari Gredu ini yang bisa untuk pengawas, untuk pengawasan sekolah, itu juga sangat membantu kinerja pengawas, karena pengawas tugasnya juga banyak. Saya pernah beberapa kali diminta bantuan oleh pengawas sekolah untuk membantu tentang administrasi begitu. Jadi saya mengerti akhirnya bahwa ternyata tugas pengawas juga sangat banyak. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, administrasi guru, berdasarkan apa yang saya baca dari webnya Gredu ini,
mengurangi administrasi guru, Pak. Di sini administrasi guru, Pak, yang saya lakukan itu kan penilaian itu, Pak, tadi sudah dijelaskan juga oleh Bapak. Nah, di sini selama ini kalau kami di Surabaya administrasi penilaian sudah menggunakan Microsoft. Jadi kami wajib, Pak, menggunakan Microsoft itu bagi guru-guru di seluruh Surabaya wajib menggunakan Microsoft. Dan kemudian sudah ada rapot dari sekolah, rapot online yang disediakan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya, rapot online gitu. Tetapi rapot yang disediakan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya itu belum nyambung gitu dengan Microsoft yang disediakan pula oleh Dinas Pendidikan. Jadi kami di setiap sekolah di Surabaya sudah disediakan admin untuk menjadi admin Office 365 itu. Cuman kita harus menginput nilai itu secara manual dari Microsoft ke platform penilaian dari sistem penilaian dari Dinas Pendidikan. Jadi mungkin kalau ada Gredu bisa membantu sangat luar biasa. Dan saya juga belum pernah mendengar Gredu ini di Jawa Timur, Pak. Kalau saya baca memang dari web Gredu ini baru dimanfaatkan di beberapa provinsi dan Jawa Timur juga belum. Jadi alangkah baiknya kalau Bapak bisa sosialisasi juga di dinas kami gitu, Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu pertanyaannya, bagus banget. Terima kasih. Mungkin tadi yang nomor 2 saya agak miss, mungkin nanti Mas Arya bisa bantu. Cuman yang pertama tadi kalau nggak salah mengenai keuangan ya Bu ya. Nah mengenai keuangan tersebut kita alhamdulillah sudah ada feature tersebut Bu. Nanti kita bisa membantu sekolah dan guru-guru untuk melakukan rekapitulasi, mau pembayaran SPP-nya, pembayaran gedung dan lain-lainnya, yang dapat direkapitulasi secara otomatis dan di-track secara otomatis dan gampang juga melalui aplikasi kami yang ada di SMS, dan itu pun langsung terlakukan reminder kepada orang tua secara langsung, mau itu nanti melalui mobile phone mereka, WhatsApp, ataupun juga nanti melalui langsung platform Gredu sendiri, yang orang tua pun dengan mudah bisa langsung melakukan pembayaran terhadap hal tersebut. Nah ini juga bisa langsung di-track pembayarannya udah masuk atau belum, jadi nggak perlu lagi kontak kanan kiri depan belakang, semuanya udah secara otomatis terlihat. Pembayaran dapat dilakukan juga online ataupun offline nanti ke depannya, dan ini semua bisa ke-track untuk mempermudahkan guru secara otomatis. Nah tadi Mas Arya mungkin catch yang nomor 2 tadi perihal administratif ya Mas Arya, maaf. Maaf Bu, mohon koreksi tadi, apakah terkait administratif di pihak sisi sekolah dengan sistem yang sudah terhubung dengan Gredu, apakah itu? Itu nomor 3. Mau konfirmasi. Sekolah kami belum menggunakan. Gitu. Belum menggunakan. Oke. Untuk tadi menjawab pertanyaan yang mengenai Microsoft tadi Bu, kita kebetulan partner Microsoft juga di sini, dan untuk sistem sekolah yang diberikan dinas biasanya itu mereka langsung sama juga dengan e-report yang ada di Dinas Pendidikan. Jadi insya Allah saat kita nanti masuk ke Ibu, kita dapat membantu untuk mempermudah proses tersebut. Mau itu dari koneksi secara langsung ataupun format yang disamakan, jadi tidak perlu lagi Ibu input 2 kali, 3 kali, 4 kali, hanya perlu input sekali, kita sudah dibuat, nanti tinggal lakukan copy paste saja, karena informasi tersebut sudah kita sesuaikan. Jadi tidak perlu lagi tuh input di sini, input di situ, input di sana, nanti tinggal benar-benar semudah copy paste saja. Jika dengan Microsoft, insya Allah sih bisa langsung dilakukan API connection juga. Jadi nggak perlu lagi input ataupun copy paste. Ya Pak, ada yang lupa sedikit Pak. Boleh. Berkaitan dengan administrasi, kalau di Kota Surabaya itu kan guru masuk ke aplikasi yang namanya Si Agus Pak. Jadi ini perlu mungkin Bapak untuk apa ya? Ya, biar tahu gitu ya, maksud saya biar tahu ya. Ya. Nah, nama aplikasinya itu Si Agus. Nah, dari situ setiap hari selama kita kerja di rumah, kita harus mengirimkan foto masuk ke aplikasi itu. Jadi jam 7 kita harus foto, nanti jam 3 sore kita juga foto lagi dan dimasukkan ke aplikasi itu. Demikian juga dengan siswa juga begitu, masuk
ke sana. Demikian juga dengan tugas-tugas. Jadi hari ini saya membuat tugas di Microsoft Form, itu linknya harus dicantumkan. Membuat tutorial materi dengan SUE itu juga linknya harus dicantumkan di situ, di aplikasi si Agus itu. Memang agak terpecah-pecah, jadi mana harus mengerjakan si Agus, mana Microsoft-nya, mana juga ada rapot online dari Dinas Pendidikan, jadi tidak menyatu. Kalau yang dari Gredo ini kan saya lihat menyatu ya, saya mengapresiasi, jadi tidak terpecah-pecah. Itu saya sangat setuju, jadi alangkah baiknya Pak kalau Bapak bisa menjelaskan, maksud saya begitu Pak, ke Dinas. Oke. Tuh, terus kemudian Dinas Surabaya. Ya, Surabaya saya. Boleh Bu. Nanti mungkin kalau misalnya boleh ada kontak personnya, tapi kita cari juga nanti secara internally untuk bisa kontak ke Dinas Surabaya. Perlu diantar, saya bersedia mengantar. Boleh Bu, boleh. Alhamdulillah. Ya, terus jadi itu padahal memang kita wajib ya. Jadi kami wajib di guru-guru di Surabaya itu menggunakan rapot online, itu wajib. Menggunakan aplikasi si Agus untuk administrasi guru juga wajib. Kemudian Microsoft itu juga wajib. Cuman ya itu tadi masih terpisah-pisah gitu Mas. Jadi Mas Pak masih terpisah-pisah Pak gitu. Dan juga untuk yang kendala kami itu kendala keuangan. Sepertinya untuk BOS itu tidak hanya saya sebagai guru sekolah swasta, sepertinya guru sekolah negeri itu juga mengeluhkan gitu bagaimana penataan dari administrasi keuangan. Jadi biasanya kalau sedang musim-musim penghitungan BOS gitu, kalau guru yang mengurus itu ditanya gitu, jadi agak gimana gitu, agak sensitif gitu. Jadi karena dia sedang pusing memikirkan BOS. Jadi menerima BOS itu keuntungannya kita dapat BOS gitu. Kerugiannya memang kita membutuhkan waktu yang luar biasa untuk menata keuangan itu gitu. Jadi yang saya alami seperti itu, bahkan di sekolah kami kalau waktunya pelaporan BOS itu juga kepala sekolah biasanya terus tidak pulang. Jadi itu kan kasihan begitu Pak. Dari Gredo, terima kasih. Terima kasih Bu. Nanti insya Allah kalau misalnya kita udah kerjasama, kita bisa mempermudah itu ya. Kita bangun sistem di mana nanti itu juga bisa langsung dilakukan dengan mudah dan secara instan. Karena informasinya kan udah semua berputar di sekolah ya dari awal ya. Nah kita ini tugas kami adalah untuk menangkap informasi tersebut yang sudah ada dan beredar agar nanti bisa langsung dikemas secara mudah dan dideploy dengan mudah juga untuk para ibu bapak guru di sekolah. Siap. Berarti nanti PR kita adalah ke Surabaya. Surabaya coba. Insya Allah. Ke mute Bu, maaf Bu. Ibu seperti ya ke klik mute tuh, jadi nggak ada suaranya Pak. Ya sedikit lagi Pak. Boleh ya Pak, sedikit lagi. Boleh. Jangan mahal-mahal, biar laku Pak. Boleh Bu, nanti kita bisa sesuaikan. Kita apalagi bisa kalau seluruh kota pakai ya Pak ya. Kalau seluruh kota Surabaya pakai kan mungkin Bapak bisa ngasih harga yang gimana gitu. Benar, nanti mungkin insya Allah Komisi Dinas karena nanti sistemnya itu masif dan juga beberapa sekolah nanti kita juga bisa melakukan implementasi beberapa pengecualian. Baik, terima kasih Ibu Roro atas pertanyaannya. Terima kasih juga Pak Arya dan Pak Rizky atas jawabannya. Kebetulan masih ada satu pertanyaan lagi nih dari Ibu Nancy. Silahkan Ibu Nancy. Ya, sepertinya Ibu Nancy ini sudah raise hand. Silahkan di-unmute dulu Ibu Nancy. Tombol unmute-nya ada di tengah layar yang gambar mikrofon. Oke, sepertinya kalau misalnya memang terputus, dipersilahkan kepada Bapak atau Ibu, satu orang penanya lagi yang bisa bertanya, karena ini sudah di penghujung acara kita. Baik, kalau misalnya memang belum ada yang ingin bertanya, saya akan kembali bertanya pertanyaan yang terakhir nih untuk Pak Arya dan Pak Rizky. Bagaimana pesan-pesan Pak Arya dan Pak Rizky nih? Mungkin mau menyampaikan pesan bagi para pengajar di Indonesia, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen, di era pandemi seperti ini. Pak
Arya dan Pak Rizky. Silahkan. Boleh, mungkin nanti Mas Arya menyusul. Saya mungkin hanya lebih ingin menyampaikan apresiasi saya, Pak, karena saya ngelihat, karena kita juga ada di daerah edukasi, walaupun melalui dari jarak jauh dari teknologi ini, kita melihat segimana kesulitan dan administratif yang harus dikerjakan oleh Bapak Ibu guru. Sekian banyaknya yang harus dikerjakan itu kami sangat salut, apalagi menambah dengan posisi COVID ini ya, di mana kita ngelihat sebetulnya dalam misi kami ini pas membangun, kita melihat ibu bapak ibu guru itu juga mempunyai suami, mempunyai istri, bahkan mempunyai anak, dan harus mengurus lagi ratusan anak yang ada di sekolah. Jadi kami mungkin lebih ke arah apresiasi dan menyampaikan terima kasih kami atas bantuan dan arahan dari bapak ibu guru selama ini. Terima kasih. Mas Arya, mungkin ada tambahan? Terima kasih. Selanjutnya Pak Rizky, silahkan Pak Arya. Iya, saya juga sangat berterima kasih atas waktu dan kesempatan juga untuk dari pihak Microsoft dan juga Bapak Ibu guru sekalian. Setelah memang saya jadi merasakan apa yang dirasakan guru juga ya, sama mungkin baru akhir-akhir ini ada masa pandemi, karena kebetulan saya sudah punya anak juga yang aktif di sekolah SD, di mana sekolah itu akhirnya dirumahkan, dan belajar dari rumah ini setiap harinya saya juga dituntut untuk bisa selalu involve dan terlibat di kegiatan anak saya di setiap harinya di sekolah. Jadi anak saya waktu itu harus ikutan ada telepon via online. Jadi saya juga harus menyediakan. Terus habis itu saya juga harus melihat pekerjaan rumah ataupun tugas-tugas yang diberikan oleh pihak sekolah juga untuk memastikan kalau anak saya mengerjakan, dan untuk mengajarkan anak kecil juga, dan membimbing anak kecil untuk bisa mengerjakan dengan baik, itu juga bukan hal yang mudah. Jadi saya sangat mengapresiasi Bapak dan Ibu guru bahwa memang pekerjaan yang sangat mulia. Saya juga jadi makin merasakan nilai yang positifnya di masa pandemi ini ya, karena semua pihak jadi harus saling pay attention lebih lah. Dan saya berharap insya Allah saya, Mas Rizky, dan tim Gradu juga berharap kita berharap bisa memberikan kontribusi positif juga dalam sektor pendidikan yang ada di negara ini, apalagi di masa sulit pandemi yang sedang berjalan. Terima kasih, itu saja kesan pesan dari saya. Baik, terima kasih sekali saya ucapkan kepada Pak Arya dan Pak Rizky yang telah bersedia untuk berbagi bagi kita semua pada sore hari ini di webinar Microsoft Edu. Nah, semoga nggak kapok-kapok nih Pak Arya sama Pak Rizky kalau misalnya besok-besok misalnya ada kesempatan lagi, kita saling berbagi lagi ya Pak Arya dan Pak Rizky. Terima kasih sekali juga untuk Bapak dan Ibu yang tetap stay di sini. Iya, masih sekitar 40-an orang di penghujung acara kita pada sore hari ini. Jadi selamat melanjutkan aktivitas bagi Pak Arya, Pak Rizky, dan Bapak Ibu yang masih ada di sini. Nah, kemudian saya juga ingin mengingatkan lagi bahwa besok kita masih ada talk show. Nah, talk show-nya akan ada narasumber dari Prof. Ojat Darojat, dari Rektor Universitas Terbuka, kemudian ada Dr. Muhammad Taufik, Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara, LAN RI. Baik, dan besok ada Ibu Wilujeng Jatiningsih sebagai moderator talk show-nya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih saya ucapkan sekali lagi telah bergabung. Sampai jumpa kembali di webinar kita selanjutnya dan juga di talk show besok. Untuk flyernya, terima kasih untuk Mbak Rima yang sudah share screen. Kebetulan saya juga akan share flyernya di meeting chatnya. Baik, selamat sore Bapak Ibu semuanya, tetap sehat, stay fit, stay healthy, and
stay at home ya Bapak dan Ibu. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Mas. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Mas David. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Arya dan Pak Rizky. Burono ya. Sama-sama Pak. Terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu semua. Terima kasih Bapak dan Ibu